Ini adalah Advan Maca, smartphone 5G dari Advan. Layarnya AMOLED, refresh rate-nya 120 Hz. Terus dia juga udah pakai storage 256 GB UFS 3.1 dan yang menarik dia pakai in-display fingerprint. Nah, per video ini dibuat harganya ada di kisaran 3,1 juta. Apakah dengan harga segitu Advan Maca ini tergolong salah satu yang menarik dan bahkan bisa bersaing dengan Infinix dan lainnya? Kita review aja. Oke, kita review dulu boxnya ya. Pertama, yang pasti ada buku petunjuk yang nggak pernah kita baca. Kemudian ada HP-nya, ya ini udah pasti lah ya. Terus dapat free silicone case yang warnanya agak putih ya, bukan yang transparan banget. Kita juga dikasih SIM ejector dan yang menarik ada charger 33 watt dengan kabel C2C. Advan Maca hadir dengan satu pilihan warna aja, yaitu warna hitam, bukan maca. Ini agak unik ya, namanya maca yang kalau maca kan identik dengan hijau kayak gini nggak sih, ya kan? Tapi untuk HP-nya sendiri ini hitam pekat kayak kecap. Padahal kita berharap ada warna hijau khas teh Jepang itu. Nah, untuk bodi belakangnya pakai finishing glossy yang ngasih kesan minimalis tapi tetap elegan. Sayangnya bahan glossy tersebut jadi gampang kena sidik jari. Jadi ya kita wajib pasang soft case bawahnya biar tetap kelihatan kinclong. Desain kamera belakangnya juga beda dari HP kebanyakan. Bentuknya ini memanjang ke samping dengan tonjolan yang nggak terlalu tebal. Soal dimensi, Advan Maca ini tergolong tipis dengan ketipisan cuma 7,3 mm. Bobotnya pun enteng ya, di kisaran 177 gram. Compact dan tergolong cukup enak buat digenggam. Lengkungan di bagian framenya bikin dia nggak berasa tajam pas kita genggam. Terus boot quality-nya juga masih pakai polikarbonat ya. Nah, kalau kita intip ke sisi kanan HP-nya ada tombol power, tombol volume up and down. Kemudian di sisi kiri ya polosan aja. Di sisi atas, nah ini yang rame ya. Advan ada lubang speaker, terus ada mikrofon dan ada infrared blaster. Terakhir di sisi bawah ada lubang speaker lagi. Yes, dia udah dual speaker nih cuy. Terus ada port USB-C, mikrofon dan juga SIM tray. Oh ya, untuk slotnya ini SIM tray-nya tipe hybrid ya. Jadi kamu harus milih mau pakai 2 nano SIM atau 1 nano SIM plus 1 micro SD. Kita lanjut ke bagian depannya. Mana kita bakal dimanjain sama layar AMOLED berukuran 6,67 inch dengan resolusinya yang sudah Full HD+. Bezelnya bukan yang paling tipis, tapi dia relatif simetris di keempat sisinya. Tapi menurutku ini tetap terlihat cakep kok. Untuk refresh rate-nya juga udah tergolong mulus ya, dia bisa support sampai 120 Hz dan menariknya lagi sudah mendukung fitur adaptive refresh rate. Artinya dia bisa turun otomatis ke 60 Hz. Mau di lock di 120 Hz, 90 Hz, atau 60 Hz juga udah bisa ya. Soal warna, nah ini sih beneran layar OLED. Sedap dipandang lah dengan saturasi warna yang udah beneran keluar. Buat dipakai outdoor pun masih oke ya berkat fitur kecerahan yang bisa naik otomatis sampai kisaran 800-an nit. Satu lagi yang bikin HP ini terasa spesial adalah in-display fingerprint. Yes, sensor sidik jarinya udah tertanam di balik layar, yang tentunya bikin proses buka HP-nya akan terasa lebih praktis dan kekinian. Overall, experience penggunaan pakai layar OLED di HP ini terasa nikmat dan juga tergolong nyaman. Urusan daya tahan baterai, Advan Maca ini dibekali baterai berukuran 5000 mAh. Pas kita coba streaming video YouTube non-HDR, resolusinya di set Full HD dan Wi-Fi-nya kita nyalain, dalam 30 menit baterainya berkurang cuma 4%-an. Terus pas dipakai main Mobile Legends selama 30 menit, baterainya berkurang 5%. Kemudian duduk Genshin di permainan selama 30 menit, berkurangnya 12%. Main PUBG 30 menit berkurang sekitar 7%, yang mana ini tergolong oke aja, nggak yang hemat-hemat banget. Pas baterainya habis, Advan sudah menyediakan charger 33 watt di dalam kotaknya, lengkap dengan kabel USB-C Type-C to Type-C. Untuk kecepatannya ternyata lumayan ya, dari ngecas 0 ke 50% butuh waktu 33 menit aja. Sedangkan dari 0 ke 100% perlu waktu sekitar 1 jam 30 menit. Oke, sekarang kita bahas kameranya. Advan Maca hadir dengan 2 kamera belakang. Kamera utama 50 megapiksel yang udah pakai sensor Sony IMX752 dengan autofocus, ditambah 1 lensa makro buat foto jarak dekat. Perekaman videonya pun udah bisa tembus 2K 30fps atau Full HD 60fps. Fitur ini tergolong jarang buat kelas harga di HP 2 jutaan sampai 3 jutaan ya. Kamera depannya beresolusi 8 megapiksel fix focus ya, jadi ini belum autofocus, dan perekamannya juga mentok di 1080p 30fps. Soal kualitas jepretannya sendiri, Advan Maca ini bisa dibilang oke untuk kebutuhan harian. Foto di siang hari terlihat oke dengan saturasi warna yang cukup berani. Ini sebenarnya agak gonjreng ya. Tapi untungnya secara detail masih dapat, meskipun untuk dynamic range-nya masih standar aja. Kadang langit masih terlihat overexposure ketika kondisi cahaya lagi ekstrim.
Pas pakai portrait mode-nya hasilnya lumayan rapi ya, dan sampelnya bisa kalian lihat seperti ini. Nah, kalau soal night mode-nya ini kurang bisa aku sarankan, apalagi kalau kita pakai buat foto orang. Karena efeknya bikin skin tone wajah jadi terlalu terang dan kurang natural. Ketika kita foto indoor, hasilnya masih tergolong lumayan dan juga masih tajam. Tapi pas kita masuk ke kondisi low light, kualitasnya emang berasa menurun. Gambar mulai kelihatan soft dan noise bermunculan di beberapa area. Untungnya, Advan menyediakan fitur Pro Mode, baik buat foto maupun videonya. Jadi kamu bisa tuning sendiri ISO dan shutter speednya biar hasilnya lebih maksimal. Selain hardware, Advan juga ngasih fitur yang namanya AI Photo Editor. Ada AI Elimination buat hapus objek, ada AI Cutout, sampai AI Image Expansion yang ngebantu banget buat bikin fotomu jadi kelihatan lebih cakep. Ada juga fitur unik kayak Dual View Video yang ini penting banget buat kamu yang suka vlogging depan belakang ya. Jadi kamera depan dan kamera belakangnya sekaligus melakukan perekaman. Nah, untuk perekaman sendiri kamu bisa lihat pada sampel video berikut ya yang direkam pakai kamera utama. Nah, ini kita rekam menggunakan 2K 30 fps yang hasilnya lumayan tajam ternyata. Tapi ketika kita ngomongin stabilisasi, Ace-nya ini masih perlu banyak perbaikan ya. Soalnya efek jitter atau guncangannya masih sangat kerasa. Bahkan di kamera depannya pas Ace-nya aktif, hasil videonya kadang kelihatan agak miring setelah kita save. Terakhir soal audio, HP ini punya 2 buah mikrofon. Suara yang ketangkap tergolong oke dan bisa dibilang jelas banget buat kelas HP di 2-3 jutaan. Yo guys, Ragadget bersama Beli Gede di sini, dan kali ini aku melakukan pengetesan mikrofon dari si Advan Maca ya. Nah, ini aku sedang berada di luar ruangan serta kondisi pencahayaan yang cukup ya. Nah, untuk mikrofonnya kalau teman-teman bisa nilai aja sendiri ya. Dan ini hasilnya ya. Soal performa, Advan Maca menggunakan SoC terbaru MediaTek Dimensity 7060 dengan fabrikasi 6 nanometer. SoC ini ditemani GPU IMG BMX 8256, RAM-nya 8GB LPDDR5 dan storage 256GB UFS 3.1. Yes, UFS 3.1 cuy. Salah satu yang terkencang di kelas 3 jutaan. Kombinasi ini menghasilkan skor 437.134 poin di Antutu versi 10. Untuk kelas harganya memang bukan yang terkencang, tapi masih oke lah buat scrolling-scrolling, nonton YouTube, foto-foto sampai kebutuhan harian lainnya. Untuk pengujian gaming, dipakai main Mobile Legends dengan preset HD dan refresh rate-nya kita set di super alias 90 fps. Rata-rata fps yang didapatkan kisaran 85 fps. Untuk PUBG Mobile, kita bisa main di settingan Smooth Ultra dengan rata-rata fps di 38 fps. Nah, buat mainin game Genshin Impact di settingan lowest 60 fps, kita bisa dapetin rata-rata 45 fps. Overall untuk pengalaman penggunaan layarnya ini dari aku pribadi sih suka. Oke lah. Apalagi Android 15-nya ini beneran bersih cuy. Tanpa iklan dan juga tanpa bloatware. Fitur AI-nya juga cukup membantu mulai dari AI Smart Pad buat asisten digital, AI Call Summary buat transkrip telepon, sampai AI Text Assistant. Advan Maca udah dibekali 2 buah speaker. Satu di bawah dan satu lagi di bagian atas. Untuk lantangannya udah tergolong cukup oke dan udah sangat mumpuni buat penggunaan harian. Dari segi kualitas, untuk suaranya ini memang terdengar jelas dari segi vokal karena dia emang kalau dari yang ku denger sih dominannya memang di mid yang mostly ya suara vokal. Clarity-nya juga lumayan oke meskipun treble-nya mungkin nggak serapi HP mahal, tapi ya seenggaknya nggak sampai menyakitkan telinga kita. Secara keseluruhan buat HP di kelas harganya, kualitas dual speaker ini udah sangat bisa diterima dan layak buat dipakai nonton konten ataupun dengerin musik. Kesimpulannya, Advan Maca adalah salah satu produk HP 5G dari brand lokal yang patut kita apresiasi. Dia berani kasih paket lengkap, layar AMOLED 120Hz yang cakep, in-display fingerprint, storage UFS 3.1, sampai fitur infrared blaster. Tapi yang paling menarik tetap di softwarenya yang beneran bersih, tanpa iklan, tanpa bloatware. Well, memang kalau kamu cari HP performa terbaik buat gaming, baterainya badak, atau kamera terbaik di kelasnya, Advan Maca bukan jawabannya. So, kalau kamu lagi nyari HP yang udah mendukung 5G di harga 2-3 jutaan, fiturnya melimpah dan ada banyak hal-hal yang menarik seperti tadi fingerprint ataupun penyimpanan yang udah UFS 3.1,
Advan Matcha ini bisa dibilang salah satu pilihan yang cukup menarik. Nah, kalau kamu masih punya pertanyaan seputar si Advan Matcha ini atau seputar hal lainnya, minta rekomendasi atau request konten, silakan drop juga di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau kalian suka, dan kita ketemu di rekomendasi dan review HP menarik lainnya. Ini padahal kalau warna hijau asik sih, cocok gitu kan, matcha tuh ya, cuman hitam dia.